Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis sebagai syarat jawaban UTS matkul metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian itu adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh data, informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran di berbagai bidang serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan bidang tersebut. Tujuan melakukan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan, menjawab pertanyaan penelitian, atau memecahkan masalah. Alasan melakukan penelitian adalah karena dorongan dari keinginan manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupannya. Selanjutnya ada metodologi penelitian adalah ilmu atau pengetahuan tentang cara yang tepat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Keterkaitan metode penelitian dengan bidang lain sangat banyak. Hampir segala bidang memerlukan suatu metode penelitian dalam menyelesaikan masalah atau memperoleh suatu tujuan. Secara umum, metode ilmiah dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Setelah masalah teridentifikasi, kemudian merumuskan hipotesis. Kebenaran hipotesis ini kemudian diuji dengan mengumpulkan data dari objek yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis. Berdasarkan hasil analisis, kemudian dibuat suatu kesimpulan apakah menerima hipotesis atau menolak. Yang selanjutnya ada perumusan masalah. Apakah masalah penelitian itu? Masalah penelitian dapat dinyatakan dalam dua bentuk kalimat. Yang pertama kalimat tanya dan yang kedua kalimat tujuan. Contoh dari masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya menyangkut keberadaan suatu variabel, yaitu berapa orang lulusan SD, SMU, dan sarjana di desa Mujur. Kemudian masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya menyangkut hubungan antar variabel, yaitu apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Dan selanjutnya ada contoh masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk tujuan menyangkut keberadaan suatu variabel. Adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah lulusan SD, SMU, dan sarjana di desa Mujur. Kemudian ada masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk tujuan menyangkut hubungan antar variabel, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Selanjutnya, bagaimana menentukan masalah penelitian? Langkah pertama, tentukan satu topik. Topik sebaiknya berhubungan dengan bidang studi peneliti. Contohnya, topik yang bersumber dari masalah sehari-hari, tidak punya uang. Langkah kedua, uraikan topik tersebut dalam bentuk pernyataan. Membagi topik ke dalam beberapa bagian subtopik. Contohnya apa? Subtopik umum, tidak punya uang. Di antaranya, ciri-ciri dan sebab-sebab kekurangan uang. Selanjutnya, kekurangan uang dan hubungannya dengan raut muka. Selanjutnya, sikap terhadap mereka yang tidak punya uang. Langkah ketiga yaitu pilih satu dari topik tersebut. Subtopik yang dipilih misal kekurangan uang dan hubungannya dengan raut muka. Langkah keempat yaitu evaluasi. Untuk mengevaluasi dasarkan pada 5 karakteristik berikut. Yang pertama, apakah menarik? Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, hal yang baru. Keempat, dapat dilaksanakan. Kelima, tidak melanggar etika. Selanjutnya ada pengertian variabel. Variabel adalah suatu arti yang dapat membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya. Misalnya, variabel jenis kelamin, menunjukkan orang dalam pemahaman pria dan wanita. Kemudian variabel tingkat pendidikan menunjukkan orang dalam wujud mereka yang lulus SD, SMP, SMU, dan sarjana. Jenis kelamin dan tingkat pendidikan adalah dua variabel yang berbeda. Selanjutnya ada jenis penelitian. Yang pertama, penelitian deskripsi. Penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan objek yang diteliti. Selanjutnya penelitian korelasi, penelitian yang melihat hubungan antara beberapa variabel sebagaimana adanya tanpa perlakuan. Selanjutnya ada penelitian eksperimen, penelitian yang dapat memberikan penjelasan alasan mengapa hubungan sebab akibat dapat diketahui karena peneliti melakukan perlakuan terhadap objek. Selanjutnya ada bagaimana merumuskan judul penelitian. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan judul penelitian menurut kontur. Yang pertama, masalah penelitian, dan yang kedua, jenis penelitian, ketiga, variabel yang akan diteliti, keempat, populasi penelitian. Contohnya apa? Judul penelitian yaitu uang saku dan hubungannya dengan raut muka mahasiswa di PTX. Masalah penelitiannya yaitu pengaruh kekurangan uang terhadap penampilan seseorang. Jenis penelitian penelitian korelasi yaitu mengukur hubungan antar variabel. Selanjutnya variabel yang diteliti yaitu uang saku sebagai variabel prediksi dan raut muka sebagai variabel kriteria.
Selanjutnya populasi penelitiannya yaitu mahasiswa PTX. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik mengenai parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam suatu penelitian. Apa saja jenisnya? Yaitu ada hipotesis tanpa arah, yaitu hipotesis yang diajukan oleh peneliti di mana belum tampak tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kemudian ada hipotesis berarah, yaitu hipotesis yang diajukan oleh peneliti tampak tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Begitu pula sebaliknya, kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Yang selanjutnya ada dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y dan bisa menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Contohnya ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Kita ada hipotesis nol, hipotesis yang sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikan dengan hipotesis alternatif, hipotesis nol menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Selanjutnya ada bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Kemudian ada hipotesis komparatif, adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Kemudian ada hipotesis asosiatif, adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian ada hipotesis kausal, adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Kemudian ada menentukan populasi dan sampel. Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada sampel, yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Contohnya yang dipilih hanya sampel dari 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah melalui proses sampling. Kemudian ada berbagai teknik sampling, yaitu probability sampling, terdiri dari simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, area cluster sampling, atau biasa disebut sampling menurut daerah. Kemudian ada non-probability sampling, yang pertama ada sampling sistematik, kemudian ada sampling kuota, kemudian ada sampling aksidental, kemudian ada purposive sampling, kemudian ada sampling jenuh, kemudian ada snowball sampling. Yang selanjutnya ada pengumpulan data penelitian. Jenis data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu ada data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Contoh data kuantitatif meliputi data jumlah siswa tiap tahun suatu sekolah, kemudian ada data nilai 10 mahasiswa, Akbar, Agus, Nari, Wikan, Sani, Nanda, Rosa, Emerald, Dian, dan Hafiz adalah 60, 70, 86, 67, 54, 78, 77, 87, 70, 66. Kemudian ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal, tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Contoh data kualitatif yaitu deskripsi suatu daerah yang akan diteliti, kemudian ada biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian. Kemudian ada data penelitian berdasarkan cara memperolehnya. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang dijadikan dari subjek penelitian secara langsung. Data primer ini biasanya berupa dari hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya. Kemudian ada data sekunder, yaitu data yang didapatkan atau diperoleh bukan dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian.
Data sekunder ini bersifat lengkap dan penguat dari data primer. Data sekunder ini mudah didapatkan dan diakses oleh banyak orang karena dibagikan ke publik. Bisa melalui artikel, internet. Data sekunder bisa berupa artikel ilmiah, majalah, surat kabar, dan statistik, dan sebagainya. Kemudian ada pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data menurut Hasan, pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengajian lebih lanjut, menurut Sujana. Kemudian ada teknik pengolahan data dalam penelitian bisa menggunakan perhitungan komputasi program SPSS. Karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis, menu deskriptif, dan kotak-kotak dialog sederhana sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya menurut Sugianto. Kemudian ada definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukurannya ada skala nominal, yaitu skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya menjadi pembeda. Contohnya hitam jika diberi angka 1, kemudian putih jika diberi angka 0. Bukan berarti hitam lebih baik daripada putih. Kemudian ada skala ordinal, skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan bertingkat, contoh berkaitan dengan juara yaitu 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Kemudian ada skala interval, contohnya apa? Sangat setuju, selalu positif, diberi poin 5, setuju, sering, atau positif diberi poin 4, ragu-ragu, kadang-kadang netral diberi poin 3, tidak setuju, hampir tidak pernah, negatif diberi poin 2, sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi poin 1. Kemudian ada skala rasio, data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh, return of asset atau biasa disingkat ROA sama dengan laba bersih bagi total aset. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kemudian memasukkan data dari lapangan ke dalam tabel. Misal aplikasi yang bisa kalian gunakan yaitu SPSS. Data dimasukkan ke tabel setelah poin nomor 1 dilakukan. Selanjutnya menyajikan data tiap variabel yang diteliti atau menyajikan data dapat berupa tabel, diagram, lingkaran, diagram batang, dan lainnya. Selanjutnya melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Selanjutnya ada teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data penelitian, yaitu statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Nyatanya melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus median mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase. Selanjutnya ada statistik inferensial, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Contohnya catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah universitas negeri di Sumatera Barat menunjukkan bahwa 72% di antara mahasiswa S1 lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai NAMRIC 72% merupakan bentuk suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan ini kemudian seorang mahasiswa teknik industri menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai memuaskan akan lebih dari 70%, maka mahasiswa tersebut telah melakukan inferensial statistika yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Kemudian statistik inferensial meliputi statistik parametris, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan data rasio. Kemudian statistik non-parametris, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan penelitian yaitu pernyataan singkat tentang hasil analisis dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan. Apakah hipotesis yang dibuat diterima atau ditolak? Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.